Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga kalian tetap sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran kelima. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu anak-anak, masih ingatkah kamu apa itu keberagaman karakteristik individu? Ya, benar ya. Jadi keberagaman karakteristik individu itu adalah macam-macam sifat atau kebiasaan yang melekat pada diri seseorang secara alamiah. Adapun manfaat dari keberagaman karakteristik individu adalah kita dapat belajar menerima perbedaan atau toleransi. Kita juga dapat belajar saling menghargai dan menghormati karakteristik setiap individu. Kita bisa belajar bersosialisasi dengan orang lain yang berbeda karakteristiknya. Kita bisa saling melengkapi sesama individu dan hidup rukun dalam masyarakat. Sekarang bagaimana cara kita menghadapi keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa? Jadi caranya kita harus menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Tetap mau berteman dengan orang lain yang berbeda karakteristiknya dan mau membantu orang lain meskipun berbeda karakteristiknya. Keberagaman karakteristik individu meliputi fisik, kegemaran, pekerjaan, suku, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, agama, atau kepercayaan. Sekarang, apakah pakaian adat merupakan karakteristik individu? Benar. Pakaian adat merupakan salah satu bentuk keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Pakaian adat yang ada di Indonesia sangat beragam, mulai dari pakaian adat Aceh, pakaian adat Jawa Barat, pakaian adat Yogyakarta, pakaian adat Bali, pakaian adat Sumatera Barat, dan lain-lain. Selain pakaian adat di Sumatera Barat juga terkenal dengan cerita rakyatnya. Apakah kalian tahu cerita rakyat yang terkenal dari Sumatera Barat? Benar. Cerita anak durhaka yaitu cerita Malin Kundang. Berikut ceritanya. Malin Kundang. Kisah ini terjadi di daerah pesisir pantai di Sumatera Barat. Dikisahkan terdapat sebuah keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Untuk mengubah nasib, sang ayah pergi merantau meninggalkan istri dan anaknya yang bernama Malin Kundang. Hari demi hari, tidak ada kabar dari sang ayah. Sang ibu pun bekerja lebih keras untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Sementara Malin Kundang sibuk bermain. Suatu hari, saat asik bermain, Malin Kundang terjatuh. Lukanya cukup besar. Sang ibu segera mengobati luka Malin Kundang. Dengan penuh kasih sayang, ia merawat Malin Kundang. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Tanpa terasa, sekarang Malin Kundang berubah menjadi pemuda yang tampan dan kuat.
Kemudian Malin Kundang meminta izin kepada ibunya. "Ibu, izinkan aku merantau ke negeri seberang," kata Malin Kundang kepada ibunya. "Jangan anakku, ibu takut kamu tidak kembali seperti ayahmu. Hanya kamu satu-satunya anakku. Kalau kamu tidak kembali, ibu hidup dengan siapa?" "Jangan khawatir ibu, aku berjanji, aku akan kembali. Aku akan menjadi orang kaya dan akan memboyong ibu untuk ikut bersamaku." Akhirnya, tidak ada lagi yang bisa diperbuat ibunya. Malin Kundang bersikuku untuk pergi. Malin Kundang menyelinap ke sebuah kapal. Dia bersembunyi di peti kayu. Kapal pun berlayar, namun di tengah laut, kapal itu dicegat oleh bajak laut. Semua awak kapal dibunuh oleh bajak laut. Mereka merampas semua barang-barang berharga di kapal itu dan meninggalkan kapal itu terkatung-katung di laut. Malin Kundang selamat karena ia bersembunyi di peti. Saat ia keluar dari persembunyiannya, kapal itu sudah terdampar di sebuah pantai. "Di sini aku akan mengadu nasib," Malin Kundang berkata. Malin Kundang bekerja keras siang dan malam. Hanya satu yang ada di benaknya, yaitu menjadi orang kaya. Tekad dan kerja kerasnya membuahkan hasil. Dia pun menjadi kaya. Suatu hari, Malin Kundang mengajak istrinya berlayar dengan kapal mewahnya. Mereka berlabuh di pelabuhan desa kampung halaman Malin Kundang. Berita tentang suksesnya Malin Kundang pun terdengar sampai ke telinga ibunya. Dengan hati riang, ibu yang sudah renta itu berjalan ke pelabuhan. Batin ibunya saat melihat Malin turun dari kapal bersama istrinya. "Malin, Malin, kamu pulang nak?" Istri Malin Kundang heran dengan seorang ibu tua yang berlari ke arah mereka sambil berteriak-teriak. Pakaiannya compang-camping, wajahnya rentah dan lusuh. "Siapa dia, Kanda? Apakah benar ia ibumu?" Malin Kundang gelisah. Ia tidak mau istrinya tahu kalau Malin Kundang berasal dari keluarga miskin. "Entahlah, Dinda. Mungkin hanya pengemis tua yang minta sedekah." Ibu tua itu mendengar perkataan Malin Kundang dan berubah sedih. "Kamu tidak mengenalku, wahai anakku. Aku ini ibumu yang membesarkanmu." Malin Kundang pun menjadi marah. "Ibuku sudah lama mati. Jangan mengaku-ngaku, wahai pengemis tua. Aku yakin kamu anakku. Lihatlah bekas luka di tanganmu. Hanya Malin Kundang anakku yang mempunyai bekas luka itu." Malin Kundang makin marah. Ia menyuruh pengawalnya untuk mengusir ibunya yang menangis terseduh-seduh. Sang ibu pun berdoa, "Ya Tuhan, jika memang dia benar anakku Malin Kundang, kukutuk ia menjadi batu." Seketika petir menggelegar, padahal langit sedang cerah. Pelan-pelan Malin merasakan ada hal aneh dalam tubuhnya yang semakin kaku. Malin Kundang pun menyadari kalau dia sedang dikutuk. Malin bersimpu mencium tanah dan segera menjadi batu. Terlambat sudah baginya menyesali sifat durhaka pada ibunya. Demikianlah cerita rakyat dari Malin Kundang. Sekarang dari cerita yang ibu bacakan tadi, pesan atau nasihat yang ingin disampaikan dalam cerita tersebut, ibu adalah wanita mulia
yang telah melahirkan kita, sayangi dan hormatilah ibu. Setelah anak-anak ibu mendengarkan cerita yang ibu bacakan tadi, kita akan menentukan tokoh yang ada dalam cerita Malin Kundang tersebut. Nah, sebelum kita menentukan tokoh dalam cerita Malin Kundang, anak-anak perlu mengingat kembali apa itu tokoh utama dan tokoh tambahan. Jadi tokoh utama itu adalah tokoh yang memegang peranan penting dalam cerita. Tokoh ini merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan. Kalau tokoh tambahan itu merupakan tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita. Selain tokoh, dalam cerita juga terdapat yang namanya penokohan. Penokohan ini biasanya disebut dengan sifat atau karakter tokoh dalam suatu cerita. Penokohan itu terbagi menjadi 3, yaitu ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis itu adalah tokoh yang secara umum memiliki sifat baik dalam sebuah cerita. Jadi kalau protagonis itu yang sifatnya baik, sedangkan tokoh antagonis itu merupakan tokoh yang diidentik dengan sifat jahat. Satu lagi yaitu tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis ini merupakan tokoh pendamai atau penengah dalam suatu penyelesaian konflik. Dari cerita Malin Kundang tadi, anak-anak sudah melihat ada sebuah kapal layar ya. Kalian akan menggambar bentuk 3 dimensi dari kapal layar tersebut. Sebelum menggambar, anak-anak harus mengetahui apa itu gambar 3 dimensi. Gambar 3 dimensi adalah gambar benda yang memiliki panjang, lebar, tinggi, dan memiliki volume. Unsur volume inilah yang menjadi berbeda antara benda 2 dimensi dan benda 3 dimensi. Contoh benda 3 dimensi itu pensil, kursi, meja, vas bunga, dan lain-lain. Sebelum anak-anak ibu menggambar 3 dimensi, kalian harus mengetahui tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar. Tahapannya itu yang pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan kalian gambar. Yang kedua, kalian juga harus mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Dan yang terakhir, memberikan dimensi gelap terang baik hitam, putih maupun berwarna. Berikut ini cara menggambar 3 dimensi bentuk kapal layar. Yang pertama, anak-anak membuat sketsa lambung kapal. Yang kedua, buatlah sketsa bagian kabin kapal. Yang ketiga, menggambar rancangan tiang kapal. Yang keempat, buatlah sketsa kain layar. Yang kelima, buatlah sketsa gelombang air yang timbul akibat kapal layar. Dan yang terakhir, berikan garis luar pada sketsa gambar. Kemudian hapuslah tanda-tanda sketsa tersebut. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.